Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istifani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Keislaman semester 1 Universitas Islam Aliyah Kuningan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dalam pelaksanaan ujian tengah semester pada mata kuliah konsep dasar IPS dan dosen pengampunya yaitu Bapak Aib Saifuddin MPDI. Yang pertama yaitu apa yang Anda pahami tentang konsep dasar IPS. Berikan alasan kenapa harus mempelajari konsep dasar IPS. Jawabannya adalah konsep dasar IPS adalah sekelompok disiplin ilmu yang didedikasikan untuk memeriksa masyarakat. Cabang ilmu ini mempelajari bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, berperilaku, berkembang sebagai budaya, dan mempengaruhi dunia. Mengapa perlu mempelajari konsep dasar IPS? Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat lepas dari hubungannya dengan sesama manusia lain di dalam menjalani kehidupannya. Sejak dilahirkan, manusia merupakan individu yang membutuhkan individu lainnya untuk dapat bertahan dan melangsungkan kehidupannya. Menurut A.K. Ellis pada tahun 1991, alasan dibalik diajarkannya ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan demokrasi. Yang kedua, dirancang untuk membantu siswa menjelaskan dunianya. Yang ketiga, sarana untuk pengembangan diri siswa secara positif. Yang keempat, membantu siswa memperoleh pemahaman mendasar tentang sejarah, geografi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dan yang kelima, meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah sosial. Soal nomor 2. Apa yang Anda pahami tentang IPS ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan geografis? Jawabannya adalah ekonomi seringkali dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraannya. Pengertian lain yang cukup mudah dipahami adalah ilmu tentang penawaran dan permintaan. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, dan geografi adalah ilmu tentang bumi dan penghuninya. Soal nomor 3 yaitu buatlah deskripsi singkat dari materi yang pernah dipresentasikan. Deskripsi mengenai materi manusia dan lingkungannya. Manusia adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebarannya yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki, serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk karena proses alam. Unsur-unsur lingkungan alam ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya seperti air, udara, tanah, dan lain-lain. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang di dalamnya menggambarkan suasana sosial maupun suasana fisik yang dimana manusia hidup dan bertumbuh kembang di dalamnya. Selanjutnya yaitu mengenai kemajemukan masyarakat. Majemuk mempunyai arti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Faktor penyebab kemajemukan masyarakat. Yang pertama, keadaan geografis. Yang kedua, letak kepulauan. Yang ketiga, letak geografis yang memungkinkan masuknya pengaruh asing dari berbagai bangsa. Yang keempat, pembangunan di berbagai sektor. Dan yang kelima, iklim. Kemajemukan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kemajemukan agama. Yang kedua, kemajemukan ras. Dan yang ketiga, kemajemukan suku bangsa. Soal nomor 4 yaitu sebutkan 2 peristiwa masyarakat terkait permasalahan sosial. Jawabannya yaitu yang pertama tentang tingginya penyakit menular. Tingginya penyakit menular sedang menjadi perhatian banyak orang, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.
Merebaknya COVID-19 bahkan melahirkan banyak masalah sosial yang baru yang tidak kalah urgensinya untuk segera dibereskan. Yang kedua yaitu peristiwa modernisasi. Pesatnya perkembangan teknologi membuat masalah sosial yang baru. Hal ini disebut modernisasi. Lambatnya transisi masyarakat dari tradisional ke modern membuat Indonesia kurang memiliki daya saing dibanding negara-negara lainnya. Soal yang terakhir yaitu apa saja materi atau istilah-istilah yang Anda baru dapatkan selama mengikuti perkuliahan konsep dasar IPS. Jawabannya yaitu yang pertama mengenai materi konsep dasar ilmu-ilmu sosial, yang kedua materi mengenai fakta, konsep, dan generalisasi, dan yang ketiga yaitu materi tentang keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya yaitu bekal untuk calon pengajar. Harus ingat bahwa di saat seorang guru melarang sesuatu terhadap muridnya, maka prinsip pada anak itu adalah dia akan berbicara apa yang dia dengar dan dia akan melakukan apa yang dia lihat. Dan yang terakhir, ada satu kata-kata dari Pak dosen yang sampai saat ini menjadi motivasi saya, yaitu seseorang yang naik tanpa persiapan maka akan turun tanpa penghormatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.